Halo semua, perkenalkan nama saya Alicia. Di sini saya akan mempresentasikan suara hati, didengar, dirasakan, dan dipilih. Jadi, apa sih itu suara hati? Berdasarkan etimologi, istilah suara hati berasal dari bahasa lain yaitu conscientia, yaitu gabungan dari kata con berarti bersama dan scientia berarti pengetahuan, sehingga dapat dipahami bahwa berbagai pengetahuan yang lahir dari kebersamaan yaitu kesadaran moral yang berhubungan dengan yang lain. Selain itu, Cynthia juga mengartikan bahwa suara hati merupakan kesadaran akan panggilan atau suara Tuhan dalam diri manusia. Kemudian, Santo Agustinus juga mengutarakan bahwa suara hati adalah dorongan yang memanggil manusia untuk mengambil suatu keputusan yang benar dan menanggung segala konsekuensi bagi dirinya sendiri. Sehingga dapat kita artikan bahwa suara hati adalah kemampuan dalam menerapkan kesadaran moral pada situasi yang nyata dengan menilai apakah suatu tindakan yang akan kita ambil itu baik atau buruk. Lalu, mampu mendorong kita untuk bisa menentukan pilihan dan juga tindakan kita. Selain itu, menurut Konsili Vatikan II, suara hati juga merupakan ruang terdalam dalam diri manusia, di mana itu selalu terbuka bagi diri sendiri, sesama, dan juga Tuhan. Walaupun suara hati dapat keliru, namun martabatnya itu tetap dianggap luhur, sehingga manusia membutuhkan suara hati yang sehat dan juga benar, terutama melihat krisis di tengah moral zaman sekarang. Selain itu, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1778, menjelaskan juga bahwa suara hati merupakan keputusan akal budi yang menilai apakah suatu tindakan yang direncanakan atau yang kita lakukan baik ataupun buruk itu secara moral. Dengan suara hati ini, manusia dapat memahami hukum Allah dan menentukan nilai moral yang harus selaras dengan kebaikan yang sudah diajarkan. Oleh karena itu, suara hati perlu kita bentuk melalui pendidikan dan juga pembinaan baik di dalam keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, bahkan juga gereja. Tanpa pembinaan, suara hati akan menjadi buta dan mudah mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau kesenangan yang semata saja, bukan berdasarkan kebenaran. Kemudian, suara hati terdapat dua unsur. Yang pertama, intelektus atau akal budi, di mana kemampuan berpikir praktis untuk mengenali prinsip moral, yang nantinya dapat membantu untuk mempertimbangkan informasi sebelum dalam kita mengambil keputusan. Kemudian, akal budi tidak menghakimi, namun dapat memberikan penalaran agar keputusan yang kita ambil nantinya lebih bijaksana. Yang kedua adalah volutas, yaitu kehendak bebas, di mana dorongan alami untuk memilih dan mencintai apa yang baik, yang nantinya dapat membentuk kebiasaan memilih kebaikan secara terus-menerus. Perlu dibimbing dan juga dibersihkan melalui Roh Kudus dan Sabda Tuhan. Kemudian, suara hati juga memiliki tujuan, di mana suara hati dapat menilai tindakan sebelum, sesaat, dan setelah seseorang itu melakukan suatu tindakan. Di mana penilaian ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia itu harus saling mengasihi, memilih yang baik, dan menjauhi kejahatan. Sehingga melalui pertimbangan rasional, seseorang dapat menentukan pilihan yang benar dan menolak yang keliru. Dengan demikian, suara hati mengarah pada kehendak dan tindakan agar bisa selaras dengan keputusan yang bijak dan juga bermoral. Kemudian, suara hati juga memiliki sifat yang pertama, conscientia antecedens, yaitu keputusan sebelum bertindak. Di mana suara hati ini tuh bekerja sebelum suatu tindakan itu kita lakukan, yang nantinya berguna untuk menuntun kita dalam menjauhi segala kesalahan dan juga mendorong untuk melakukan suatu kebaikan. Di mana ini juga bisa disebut sebagai suara hati prospektif karena dapat menilai tindakan yang akan terjadi. Kemudian, sifat yang kedua ada conscientia consequens, yaitu keputusan sesudah bertindak. Di mana suara hati ini muncul setelah tindakan yang kita lakukan itu terjadi. Nantinya ini berguna untuk mengevaluasi apakah perbuatan yang sudah kita lakukan itu baik dengan memberikan pujian atas tindakan yang benar, maupun dapat memberikan teguran atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, sifat ini juga bisa disebut dengan suara hati retrospektif. Kemudian, ciri dari suara hati, di mana suara hati itu memiliki dua ciri utama, yaitu kebenaran dan juga kepastian. Di mana kebenaran merupakan suatu keputusan suara hati yang dianggap benar jika bisa selaras dengan moral yang ada. Sebaliknya, dapat menjadi salah bila didasarkan pada prinsip atau penalaran yang salah juga dalam diri kita. Yang kedua, itu kepastian, yaitu keyakinan bahwa keputusan yang akan kita ambil itu memiliki nilai moral yang jelas dan juga pasti. Di mana sebelum kita itu menentukan suatu keputusan, kita perlu mempertimbangkan moral yang lebih matang, bukan hanya sekedar merasa diri kita itu merasa selalu benar. Kemudian terdapat 3 ciri khas suara hati. Yang pertama personal, yaitu suara hati selalu berkaitan langsung dengan pribadi seseorang. Perkembangan atau
kesesatannya bergantung pada kondisi batin orang tersebut. Yang kedua, adipersonal, yaitu suara hati terasa melampaui diri manusia dan dipahami sebagai tempat Tuhan itu untuk berbicara. Namun seseorang perlu menguji suara hatinya agar tidak salah menafsirkan dorongan batin sebagai kehendak Allah. Yang ketiga itu ada mutlak, suara hati menuntun ketaatan penuh dan tidak memberi ruang kompromi. Hal ini menunjukkan bahwa suara hati adalah anugerah Allah dan menjadi dasar kewajiban moral, sehingga manusia tidak boleh dipaksa untuk melawan suara hatinya. Sehingga dengan hal ini, manusia itu diberikan tanggung jawab dari setiap keputusan yang diambil, baik yang muncul dalam pikiran, perkataan, tindakan, maupun kelalaian. Sehingga suara hati menjadi dasar dalam menentukan pilihan moral dan iman dalam membantu manusia untuk menaati bisikan suara hatinya tersebut. Sehingga setiap keputusan membawa konsekuensi, bisa menghasilkan kebaikan atau justru memberikan dampak buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karena itu, seseorang harus mempertimbangkan dengan matang sebelum menentukan pilihan dan berani menanggung resikonya. Di mana kebebasan pribadi juga harus menghargai kebebasan orang lain, mengikuti suara hati, membantu manusia itu menghindari dosa, dan memilih tindakan yang benar sesuai kehendak Allah. Pada akhirnya, setiap orang memiliki kebebasan moral untuk menentukan sikap dan pertanggungjawaban atas pilihan dalam hidupnya. Maka suara hati itu dibutuhkan untuk dibentuk, dididik, dan dikembangkan, karena suara hati itu harus dibina agar lebih mampu mengambil keputusan moral yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah, di mana akal dan budi sabda Tuhan menjadi terang yang menentukan suara hati itu untuk selalu memilih kebaikan yang benar. Pembinaan suara hati dilakukan untuk melalui sabda Allah, doa dan juga bimbingan Roh Kudus, nasihat orang bijak dan juga ajaran gereja. Sehingga jika suara hati yang terdidik itu dapat membantu manusia mengambil suatu keputusan yang benar dari situasi yang konkret dan membentuk hidup yang bijak. Sehingga pendidikan suara hati itu berlangsung seumur hidup dan menuntun manusia untuk damai sejati serta kebebasan yang benar. Di mana pertumbuhan suara hati itu memerlukan pengetahuan yang baik, sikap rendah hati, keterbukaan untuk belajar, dan kemauan kuat untuk memilih serta melaksanakan kebaikan. Di mana pengalaman pribadi dengan Allah menjadi dasar penilaian suara hati yang benar. Dengan suara hati yang matang, manusia akan menjadi lebih bijak, adil dan berani, dan mampu hidup sesuai dengan kebenaran sejati, yaitu Kristus. Sehingga taat kebenaran akan Allah dapat membawa manusia kepada kebebasan yang otentik, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus kepada kita. Kemudian terdapat faktor suara hati yang tidak dapat memutuskan dengan baik. Yang pertama itu hati sedang bimbang atau ragu, di mana suara hati kita itu sedang berada ketidakpastian sehingga sulit menentukan suatu pilihan. Yang kedua, hati yang sedang kacau. Ini dapat terjadi ketika seseorang itu menghadapi dua kewajiban moral yang sama-sama kuat dan hanya bisa memilih satu, sehingga menimbulkan konflik batin dan mungkin perasaan takut akan dosa. Kemudian skrupulus itu kecemasan batin tak beralasan, yaitu ketakutan berlebihan terhadap terhadap dosa bahkan sebelum bertindak, sehingga akar permasalahan biasanya itu emosional bukan moral. Kemudian terdapat prinsip dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengikuti suara hati yang benar dan pasti, di mana keputusan suara hati yang benar itu harus selaras dengan norma moral. Nah, jika suara hati sudah pasti dan jelas, maka keputusan tersebut bisa diikuti karena bisa mengikat secara moral. Kemudian tidak boleh bertindak melawan suara hati, di mana seseorang itu tidak pernah dibenarkan bertindak bertentangan dengan suara hati yang pasti. Kemudian suara hati yang pasti itu akan menjadi putusan yang tertinggi yang harus ditaati oleh individunya. Yang ketiga, tidak boleh bertindak dalam keraguan. Tidak diperbolehkan mengambil tindakan karena ketika suara hati masih ragu atau keliru, padahal dapat diperbaiki jika seorang itu bertindak dalam keraguan, sehingga ia beresiko jatuh ke dalam dosa. Berikut refleksi pribadi saya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.